Episode 19, Dia Adalah Pacarku. Motor matic yang ditumpangi oleh dua orang gadis itu, kini sudah sampai di depan teras rumah. Ya, setelah sekitar 15 menit lamanya mengendara, kini Fanny bersama Putri pun telah sampai di depan rumah mereka. Kafe pun telah tutup, semenjak Fanny kuliah, kini dirinya tak bisa lagi bekerja setiap hari pada Bu Dewi. Mungkin selama 1 minggu, Fanny akan bekerja sebanyak 2 kali saja. Namun Bu Dewi sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Bu Dewi yang sudah menganggap Fanny sebagai putrinya sendiri sudah sangat mendukung agar Fanny bisa kuliah. Namun meski begitu, dalam setiap sorenya, Fanny selalu menyiapkan keperluan untuk berjualan yang akan digunakan dalam menyajikan hidangan pada para tamu. "Assalamualaikum Bu, Putri sama Fanny datang," seru Putri ketika dirinya akan masuk ke rumahnya. "Waalaikumsalam," sahut Bu Dewi dari dalam rumah. Lalu Fanny dengan Putri pun mencium punggung tangan kanan Bu Dewi secara bergantian. "Bagaimana kuliahnya nak, lancar?" tanya Bu Dewi pada keduanya. "Alhamdulillah, lancar Bu," sahut Fanny. "Ya sudah, kalian letakkan dulu tasnya, setelah itu kalian makan, pasti kalian sudah lapar," suruh Bu Dewi. "Iya Bu," sahut Putri dan juga Fanny. Inilah yang selalu Fanny dambakan ketika dirinya sehabis pulang dari kuliah, Bu Dewi selalu menyambut kedatangannya dengan baik. Dan menyuruhnya makan, layaknya hal yang biasa kebanyakan para ibu lakukan pada anak-anaknya setelah pulang dari belajar. Namun, karena Fanny tak pernah mendapatkan perlakuan yang dilakukan oleh Bu Dewi dari ibu kandungnya sendiri, membuat Fanny merasa begitu beruntung dan sangat terharu. Karena dirinya bisa merasakan sesuatu yang selama ini ingin dirinya dapatkan, yaitu kasih sayang seorang ibu. Fanny sangat bersyukur karena dirinya sudah dianggap anak oleh Bu Dewi. "Bu, ayam crispy-nya masih ada?" tanya Putri. "Ada nak, semua menu yang menjadi kesukaan kalian sudah ibu sisihkan sampai nanti malam," sahut Bu Dewi. "Ya maklumlah," Putri bertanya. "Bu, kemarin saja ayam crispy-nya sudah habis." "Hihihi," sahut Putri cekikikan. "Tidak, kejadian kemarin tidak akan terulang lagi, menu kesukaan kalian masih ada, ya sudah, letakkan dulu tas kalian nak, dan cepat segera makan," sahut Bu Dewi lagi. "Iya Bu," sahut Fanny dengan Putri lagi secara kompak. Dan akhirnya kedua gadis yang baru datang dari kuliah itu pun melakukan apa yang disuruh oleh Bu Dewi. Sebelum mereka melakukan aktivitas sore mereka sebelum malam menjelang. Malam yang indah, telah menaungi hampir setiap atap rumah yang berpenghuni. Hal itu terjadi karena sang mentari telah lama kembali ke tempat peraduannya. Dan tanpa terasa, waktu kini sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan sudah menjadi kebiasaan dua gadis yang sudah kuliah itu akan segera mempersiapkan diri mereka untuk belajar. Ceklek, pintu kamar itu pun telah Fanny buka. "Sudah dir, petik 2 titik, tanya Putri. "Sudah Put," sahut Fanny. Seperti kebiasaannya, sebelum Fanny memulai belajar, Fanny terlebih dahulu membantu Bu Dewi untuk menyiapkan segala keperluan untuk berjualan di esok hari. Beruntung Bu Dewi sudah memiliki seorang asisten yang seumuran dengannya, sehingga Fanny menjadi tak terlalu khawatir karena sudah meninggalkan Bu Dewi yang berjualan. Karena dirinya yang sedang fokus untuk kuliah. "Sudah mau belajar kamu dir?" tanya Putri karena sudah melihat sang sahabat yang mulai membuka buku catatannya. "Lia, aku mau belajar Put, aku memang harus rajin belajar untuk mempertahankan beasiswaku," sahut Fanny. "Lia aku paham, tapi kamu kalau belajar jangan sampai larut malam, ingat, tubuhmu itu juga butuh istirahat," ujar Putri yang menasihatinya. "Lia," sahut Fanny singkat, lalu gadis itu pun mulai membaca catatan materi yang diberikan oleh dosennya. Ya, Fanny yang notabene-nya anak yang rajin, sering kali membuatnya lupa diri jika sudah asyik belajar. Fanny sering lupa waktu jika sudah belajar. Belajar baginya adalah sesuatu yang begitu mengasyikkan, sehingga tak heran jika dirinya selalu mendapatkan nilai yang sangat baik selama mengenyam pendidikan. "Fanny," seru Putri tiba-tiba. "Lia, ada apa Put?" sahut Fanny yang langsung menoleh. "Aku kok curiga sama Aditya," petik 2 titik, ujar Putri. "Kak Adit, kamu curiga sama Kak Adit? Sudahlah Put, jangan membahas orang, apalagi kalau menaruh kecurigaan,"
Sahut Fanny yang berusaha agar sang sahabat tak melanjutkan lagi kalimatnya. Tapi ini menyangkut kamu Fanny, entah kenapa aku curiga kalau si Adit itu suka sama kamu. Ungkap Putri, karena memang itulah yang ia curigai dari sikap Adit pada Fanny. Fanny yang mendengar ungkapan tak terduga dari sang sahabat pun menjadi langsung gugup. Bukan tanpa sebab Fanny merasakan seperti ini, karena ungkapan sahabatnya yang mengatakan jika ketua BEM di kampusnya menyukainya. Selama ini pun juga Fanny rasakan, hanya saja Fanny berusaha menepis prasangkanya itu, siapa tahu apa yang dirinya sangkakan tidaklah benar. Sudahlah Put, jangan dibahas lagi pula mana mungkin Kak Adit menyukaiku, kamu ini ada saja. Sahut Fanny karena dirinya berusaha mengelak. Ih kamu, dikasih tahu malah tidak percaya, aku sangat yakin kalau si Adit itu suka sama kamu Fan. Sahut Putri lagi. Hingga akhirnya, Fanny pun memilih untuk tak menyahut kalimat sahabatnya lagi agar urusannya menjadi tak semakin panjang. Sementara di tempat lain, lebih tepatnya di kediaman pribadi Andra, dalam waktu yang hampir bersamaan, yang juga tak lepas dari aktivitas malamnya. Sudah menjadi kebiasaan Andra jika setiap malamnya selalu memeriksa email penting yang masuk. Kini, di ruangan mewah kerjanya, Andra si pria berusia matang itu, nampak begitu serius memperhatikan beberapa email yang masuk. Sementara putrinya Aida, saat ini sudah terlelap di kamarnya. Mungkin karena hampir seharian ini gadis kecil itu belajar bermain piano, sehingga menyebabkan gadis kecil itu terlelap lebih awal dari waktu biasanya. Cukup lama Andra membaca satu persatu email yang masuk itu, hingga entah apa yang terjadi, dalam memorinya telah berkelabat bayang akan seorang gadis yang beberapa minggu yang lalu sempat bermain bersama dengan putrinya di sebuah taman. Andra teringat dengan wajah Fanny, si gadis cantik yang begitu pendiam itu. Bayang akan di mana Fanny saling mengejar dengan putrinya menjadi banyak berseliweran sehingga membuat fokusnya menjadi teralihkan. Karena ingatan tentang Fanny itu, membuat Andra pun menjadi berhenti membaca email. Andra malah membuka aplikasi yang lainnya di mana foto kebersamaan Fanny bersama putrinya berada. Ya, pada saat putrinya Aida bermain bersama Fanny di taman, yang sempat terjadi beberapa minggu yang lalu, tanpa sepengetahuan mereka, dengan sengaja Andra sudah memotret kebersamaan mereka. Kini aktivitas yang sempat memeriksa email tadi sudah berubah menjadi aktivitas memandangi banyak foto. Andra memperhatikan satu persatu foto kebersamaan putrinya bersama Fanny. Sangat nampak jelas dari foto itu jika putrinya Aida begitu sangat bahagia. Hingga tatapan Andra, kini hanya fokus pada sosok Fanny. Andra terus memandangi wajah dari foto Fanny itu dengan begitu seksama. Hingga tanpa dirinya sadari, telah terbit seulas senyum kekaguman di wajah tampannya. Cantik, tanpa sadar batin Andra memuji. Senyuman itu masih terus terpancar dari wajah tampannya. Seolah tak pernah bosan, Andra masih terus memandangi wajah cantik Fanny yang ada di layar handphonenya itu, hingga, ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Tidak, buang pikiranmu Andra, kenapa kamu malah mengagumi dia? Batin Andra yang sudah tersadar dari keterkagumannya. Setelah tersadar dengan semua itu, dengan cepat Andra pun segera menutup aplikasi yang banyak menyimpan foto itu. Andra merasa telah terjadi hal yang tak beres pada dirinya. Bagaimana bisa dirinya mengagumi sosok Fanny, seorang gadis yang masih belum lama dirinya kenal. Lagi pula Fanny itu bukanlah tipe wanita idamannya adalah wanita yang pintar dan berkelas. Bukan seorang wanita seperti Fanny yang hanya seorang pelayan di kafe. Sungguh sangat jauh dari kriteria wanita idamannya. Merasa sudah tak ada lagi hal yang perlu dirinya lakukan di ruangan kerjanya, Andra pun akhirnya memilih beranjak dari tempat duduknya itu. Andra ingin ke kamar putrinya Aida untuk memastikan apakah putrinya sudah nyaman dengan tidurnya sebelum akhirnya Dedi beranak satu itu menuju kamarnya sendiri untuk beristirahat. Suasana di lorong kampus yang cukup populer itu, nampak begitu sangat ricuh. Di waktu menuju siang ini, tepatnya di waktu istirahat makan siang, para mahasiswa dan mahasiswi yang seharusnya menikmati waktu istirahat mereka, malah menjadi berkerumun di lorong kampus lantaran suatu masalah yang terjadi. Dalam perkara ini, nampak Rizka, Yanti dan juga Tina, telah mencecar habis-habisan Fanny.
Ketiga wanita yang sama sudah berada di semester 5 itu terus merendahkan Fanny lantaran statusnya yang seorang janda. Enak sekali kamu ya, kuliah di sini dengan beasiswa, dasar janda tidak tahu diri, mereka yang berhak mendapatkan beasiswa kuliah di sini itu adalah mereka yang bukan janda, ini, kamu malah janda, punya anak satu pula. Marah Rizka yang terus dengan segala penghinaannya. Tutup mulutmu Rizka, dari tadi kamu menghina Fanny terus. Memangnya kenapa kalau Fanny kuliah di sini karena beasiswa, kenapa harus tidak pantas untuk mendapatkan beasiswa, memangnya kampus ini kampus milik kamu apa? Petik 2 titik. Marah Putri yang masih terus membela sahabatnya Fanny. Hei, Putri bodoh, memang benar kamu bodoh ya, aturan di kampus ini sudah jelas. Mereka yang berhak mendapatkan beasiswa adalah mereka yang belum menikah dan juga bukan seorang janda, temanmu ini seorang janda, kamu paham tidak? Adanya janda yang kuliah di sini karena mendapatkan beasiswa, itu adalah pelanggaran, dasar sama tak punya nai. Marah Rizka lagi yang seolah tak ada habisnya untuk menghina. Betul itu, kalian memang tidak punya malu. Timpal Tina yang membenarkan kalimat Rizka. Ya iyalah mereka tidak punya malu. Jika memang mereka punya malu, tidak mungkin dia yang seorang janda kuliah di kampus ini dengan memanfaatkan beasiswa. Dan dia temannya yang tak punya malu juga tidak akan membelanya, heran, sudah salah masih membela diri. Timpal Yanti juga dengan segala penghinaan yang juga tiada habisnya. Mendengar semua cacian dan penghinaan yang ditujukan pada dirinya, membuat Fanny hanya bisa menunduk malu dengan tetesan air matanya yang sudah mengalir. Fanny menunduk menangis dengan posisinya yang masih berdiri. Tak pernah Fanny sangka, jika di hari ini, dirinya malah mendapatkan penghinaan yang begitu menjatuhkan harga dirinya. Sementara semua mahasiswa dan juga mahasiswi yang telah menyaksikan secara langsung apa yang sudah terjadi. Benar begitu sangat terkejut dan tak percaya. Mereka tak percaya jika di kampus ini ada seorang janda yang mendapatkan beasiswa. Padahal aturan sudah sangat jelas jika mereka yang berstatus sudah menikah ataupun seorang janda, sama sekali tidak memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa. Bukan hanya rasa terkejut yang mereka dapatkan, bahkan para mahasiswa yang sudah menaruh hati pada Fanny. Begitu sangat tak menyangka dan merasa kecewa, karena wanita yang mereka sukai dan diharapkan bisa menjadi pasangannya ternyata sudah menjadi seorang janda, bahkan janda beranak satu. Sungguh mereka benar sangat kecewa. Bahkan termasuk Adit yang selama beberapa hari ini sedang berusaha mendekati Fanny. Sementara di lain tempat, lebih tepatnya di sebuah perusahaan besar milik keluarga Salim. Nampak sang tuan telah kembali ke ruangan kantornya setelah sekitar 2 jam lamanya melakukan meeting. Kini pria dengan bola mata biru itu sudah duduk di kursi kebesarannya. Namun, baru sekitar beberapa menit dirinya bersinggah, tiba-tiba ada suara getaran yang begitu tak asing dalam indera pendengarannya. Der. Suara getaran handphonenya pun mengalihkan pandangan Andra. Merasa perlu, Andra pun mulai meraih handphone yang ia letakkan di mejanya itu. Dosen kampus, ada apa menelpon? Petik 2 titik. Gumam Andra lalu ia pun segera mengangkatnya. Lia ada apa menelponku? Tanya Andra. Puan, di kampus sedang ada masalah. Para mahasiswa sedang protes karena salah satu dari mahasiswi baru yang mendapatkan beasiswa ternyata ada yang seorang janda. Sahut dosen itu. Apa, janda, bagaimana bisa ada janda? Petik 2 titik. Tanya Andra yang sangat terkejut. Maafkan kami Tuan, ini semua terjadi atas keteledoran kami kurang teliti dalam mendata peserta mahasiswa baru yang berhak mendapatkan beasiswa. Sahut dosen itu dengan nadanya yang terdengar begitu merasa bersalah. Lalu bagaimana, apakah mahasiswi itu pintar? Tanya Andra. Jika dilihat dari hasil tes, nilai rapot, serta keaktifannya dalam mengikuti mata kuliah, mahasiswi ini bisa dibilang sangat berprestasi dan patut untuk diperhitungkan Tuan. Sahut dosen itu dengan jujur. Siapa nama mahasiswi itu? Tanya Andra. Mahasiswi itu Fanny Ayu Tuan, salah satu karyawan dari Bu Dewi yang sering mengantarkan pesanan makanan ke kampus. Jelas dosen itu. Dek, mendapati kabar dari dosen di kampus miliknya tentang mahasiswi yang seorang janda. Sontak membuat Andra begitu sangat terkejut bukan main.
Andra sangat terkejut karena wanita yang ia kira seorang gadis ternyata adalah seorang janda. Puan, bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Mahasiswi ini begitu sangat berprestasi. Seru dosen itu lagi. Baiklah, kalian tunggu saja dulu di sana, aku akan segera ke kampus. Sahut Andra pada akhirnya. Baik Tuan, sahut dosen itu, dan panggilan telepon itu pun telah berakhir. Jadi Fanny janda, apa yang terjadi, kenapa dia menjadi janda di usia yang masih sangat muda? Gumam Andra yang masih tak percaya. Karena tak ingin membuang waktu lagi sebab masalah yang sudah runyam. Andra pun akhirnya memilih langsung bergegas untuk menyelesaikan masalah di kampus miliknya itu. Sementara di lorong kampus, kericuhan itu masih terus terjadi. Rizka dengan kedua sahabatnya masih terus merendahkan Fanny dan mendesak para dosen untuk segera mengeluarkan Fanny dari kampus mereka. Tunggu apa lagi, cepat kamu keluar dari kampus ini. Sentak Rizka lagi, entah sudah yang keberapa kalinya Rizka melakukannya pada Fanny. Cukup Rizka, jangan kamu menjadi yang paling sok berkuasa di kampus ini, dosen saja masih menunggu kedatangan Tuan Andra, kenapa malah kamu yang dari tadi terus mengusir Petik 2 titik. Sentak Putri yang tak kalah juga. Putri benar sudah lepas kendali karena sahabat terdekatnya terusan direndahkan oleh Rizka dan juga kedua sahabatnya. Percuma menunggu Tuan Andra, sekalipun Tuan Andra datang, pasti ujungnya si janda yang tidak tahu diri ini akan dikeluarkan juga dari kampus. Sahut Rizka dengan meremehkannya. Ada apa ini? Seru suara bariton seorang pria yang sangat tak asing di telinga mereka. Sontak semua para mahasiswa termasuk para dosen yang ada di sana langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Dan ternyata benar, Tuan Andra lah yang berjalan menuju ke arah mereka. Andra melangkah membelah kerumunan di antara para mahasiswa dan mahasiswi itu, hingga kini langkah Andra benar terhenti tepat di samping Fanny. Benar dalam sekilas Andra melirik Fanny yang sedang menunduk. Dapat Andra lihat dengan jelas jika Fanny sedang menangis. Ada apa ini? Kenapa malah ribut seperti ini? Tanya Andra. Tuan Andra, mahasiswi yang mendapatkan beasiswa dari kampus kita, ternyata ada yang seorang janda, bahkan sudah punya anak, dia orangnya, Fanny. Sahut Rizka dengan menunjuk Fanny yang masih setia menunduk. Lalu, singkat Andra, ya dia harus dikeluarkan Tuan. Kan aturan di kampus kita ini sudah jelas, jika seorang janda tidak berhak mendapatkan beasiswa. Sahut Rizka lagi dengan segala kebenaran yang ditegaskannya. Kampus ini adalah milikku, siapapun bisa kuliah di kampus ini, asal kalian tahu, Fanny itu adalah pacarku, jadi dia berhak kuliah di kampus ini. Jelas Andra, Dek,